Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami dengan judul pengenalan huruf melalui gambar menjadi audio untuk anak-anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gunfania. Saya Elvina Valentina. Saya Sifatus Safwa. Saya Lutfi Adli. Saya Satrio. Dan satunya itu nggak terlalu aktif. Bisa dibaca di bawah. Bisa dicoret saja nih Bapak. Sebelumnya kami akan menjelaskan abstrak atau ringkasan. Jadi ringkasannya itu tentang membaca merupakan ini adalah pengertian membaca. Proposal ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang inovatif dan menyenangkan untuk mengenalkan huruf kepada anak usia dini. Media pembelajaran ini memanfaatkan kombinasi gambar dan audio untuk menarik minat belajar anak. Nah, untuk pendekatan proyek ini menggunakan model rapid prototyping dengan beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, pengujian aplikasi, implementasi, dan evaluasi. Alat yang digunakan dalam proyek ini adalah bahasa pemrograman Python, framework Python Django atau Flash, database MySQL atau PostgreSQL, alat bantu pengembangan PyCharm atau Visual Studio Code, dan perangkat lunak pengujian Selenium. Indikator capaian proyek ini adalah aplikasi yang teruji dan terdokumentasi dengan baik, aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajar secara efektif, dan penggunaan aplikasi puas dengan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan aplikasi. Ada 5 kata kunci yang terdapat yang ada di sini, yaitu Python, interaktif, huruf, audio, dan MySQL. Pertama, kependahuluan latar belakang. Membaca merupakan keterampilan dasar yang krusial bagi anak-anak. Kemampuan mengenal huruf menjadi fondasi awal yang penting dalam belajar membaca. Namun, proses pembelajaran mengenal huruf terkadang bisa menjadi hal yang kurang menarik bagi anak-anak. Hal ini bisa berdampak pada semangat belajar mereka. Mengacu pada proyek tersebut, inovasi dalam media pembelajaran yang menarik minat anak. Media pembelajaran yang interaktif dan memadukan unsur audio serta visual berpotensi untuk meningkatkan minat belajar dan daya serap anak dalam mengenal huruf. Yang kedua, ada rumusan masalah. Pada proses belajar mengenal huruf pada anak-anak ini terkadang menghadapi berbagai tantangan. Biasanya metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik membuat anak-anak bosan dan kesulitan menyerap informasi, yang mengakibatkan minat belajar huruf pada anak menjadi menurun. Rumusan masalah dalam proposal ini, yang pertama, bagaimana menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan untuk mengenalkan huruf kepada anak-anak. Yang kedua, apakah media pembelajaran yang memadukan unsur gambar dan audio efektif dalam meningkatkan minat belajar dan kemampuan mengenal huruf pada anak usia dini? Kemudian, ada batasan masalah. Pada proposal ini berfokus pada pengembangan media belajar, mengenalkan huruf kepada anak-anak. Media pembelajaran ini memanfaatkan kombinasi gambar dan audio untuk menarik minat belajar anak. Untuk pembelajaran ini menggunakan program Python. Yang pertama, fungsi program. Program ini berfokus pada menampilkan gambar huruf dan memutarkan audio pelengkap bunyi huruf tersebut. Tidak termasuk pengembangan fitur kompleks seperti penilaian atau game edukasi. Yang kedua, ada input pengguna. Pengguna dapat berinteraksi dengan program secara sederhana, misalnya dengan mengeklik atau menyentuh layar tersebut untuk menampilkan huruf dan audio untuk selanjutnya. Dan tidak termasuk pengembangan antarmuka pengguna yang rumit. Yang ketiga, ada output program, berupa tampilan gambar huruf yang jelas dan pemutaran audio dengan kualitas suara yang baik dan jelas. Dan tidak termasuk pengembangan animasi atau efek suara tambahan. Yang keempat, ada jenis huruf. Program ini akan mengenalkan huruf abjad
dasar bahasa Indonesia dari A sampai Z, dan tidak termasuk pengembangan pengenalan huruf kecil, kapital, atau karakter khusus. Yang kelima, ada sumber audio, yang akan menggunakan sumber audio berupa file rekaman suara manusia yang mengucapkan bunyi huruf, dan tidak termasuk pengembangan sintetis, suara otomatis, atau integrasi dengan layanan text-to-speech. Selanjutnya, library atau framework. Program akan menggunakan library atau framework Python yang umum dan mudah diakses, misalnya Pygame dan Kivy. Tidak termasuk penggunaan library khusus atau pengembangan library baru yang memakan waktu lama. 7. Testing. Program akan melalui proses pengujian fungsionalitas dasar untuk memastikan tampilan gambar dan pemutaran audio berjalan dengan baik. Tidak termasuk pengujian pengguna secara ekstensif atau pengujian kompatibilitas dengan berbagai perangkat. Dengan adanya batasan masalah ini, proses pengembangan program Python menjadi lebih terarah dan efisien. Fokus utama pengembangan adalah menciptakan program yang efektif dalam mengenalkan huruf kepada anak dengan menggunakan gambar dan audio. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup proyek dan fokus pada aspek yang paling esensial. Dengan demikian, proyek dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat proyek. A. Merancang dan mengimplementasi aplikasi penyimpanan dari pelajar dan pengajar yang efisien dan mudah digunakan. B. Penyederhanaan proses manajemen data pelajar dan pengajar, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi dan meningkatkan aksesibilitas data serta efektivitas dalam evaluasi pelajar dan pengajar. 2. Metode pendekatan penelitian proyek. Proyek ini menggunakan pendekatan proyek pengembangan dengan rapid prototyping. Model ini dipilih karena memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi secara cepat dan iteratif dengan melibatkan penguji pengguna sejak awal proses pengembangan. Yang kedua, tahapan proyek. Proyek ini akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu 1. Analisis kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna terhadap aplikasi. Menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi. 2. Perancangan sistem. Merancang arsitektur sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Merancang antarmuka pengguna UI yang mudah digunakan dan menarik. 3. Pengembangan aplikasi. Mengembangkan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Python. Selanjutnya, menggunakan framework Python yang sesuai seperti Django atau Flux. Membangun database untuk menyimpan data pelajar dan pengajar. Yang keempat, pengujian aplikasi. Melakukan pengujian unit dan integrasi untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Yang kedua, melakukan pengujian pengguna untuk mendapatkan umpan balik dari penggunaan. Yang ketiga, memperbaiki aplikasi berdasarkan hasil pengujian. Yang kelima atau yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Pertama, melakukan evaluasi aplikasi untuk mengukur efektivitas dalam meningkatkan kemampuan membaca. Yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan perbaikan aplikasi. Alat dan teknologi. Alat dan teknologi yang akan digunakan di proyek ini adalah yang pertama, bahasa pemrograman Python. Yang kedua, framework Python di Django atau Flux. Yang ketiga, database MySQL atau PostgreSQL. Yang keempat, alat bantu pengembangan Picard atau VSC atau Visual Studio Code. Yang kelima, perangkat lunak pengujian JUnit atau Selenium. Yang kedua, 2.4 indikator Zapier. Zapier project ini adalah aplikasi yang teruji
dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajar secara efektif. Yang ketiga, pengguna aplikasi puas dengan fungsional dan kemudian menggunakan aplikasi. Ini jadwal proyek yang kita jalanin dari habis UTS 2 bulan Mei. Ini minggu kedua sama minggu ketiga analisis kebutuhan. Minggu keempat sama bulan ke depan, bulan pertama perancangan sistem. Bulan kedua sampai bulan ke pertama minggu depannya lagi pengembangan aplikasi. Bulan kedua sampai bulan ketiga aplikasi. Terakhir mendekatin UAS, implementasi dan evaluasi. Daftar pusaka sudah sekian dari kelompok 4 kami. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan, tolong maafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.